Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rarjo di Padepokan Budi Rarjo. Mari kita ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, sedap ya. Ini kopinya baru dapat kemarin dari Penyuka kopi. Ini fermented kopi dari Poktan Pulus Wangi atau Putus Wangi, Pulus Wangi, Legok Pulus Samarang, 1500 mdpl. Ya, ini Penyuka kopi. Nanti kita bahas kopi-kopinya. Sekarang mau bahas soal pentingkah ijazah atau pendidikan formal. Nah, ini sebenarnya bahasan tadi malam ya. Sekarang ini sedang banyak tren homeschooling gitu ya. Disclaimer dulu, I'm not against homeschooling ya. Jadi saya tidak mencela homeschooling ya. Nah, cuma sekarang ada orang-orang yang seolah-olah mencela ijazah, mengatakan bahwa ijazah itu tidak penting, pendidikan formal tidak penting. Bagaimana pendapat saya? Pendapat saya ijazah itu masih penting sekarang. Masih penting. Maksudnya kenapa ijazah masih penting? Ijazah itu berguna untuk membuka pintu ya, jadi membuka pintu. Jadi misalnya kalau Anda mau melamar pekerjaan misalnya, maka yang ini ijazah digunakan untuk membuka pintu sehingga orang membuka lowongan kerjaannya, membuka invitation ya, tawaran. Oke, silakan bergabung, mari kita wawancara. Jadi membuka itu aja. Setelah itu wawancara udah nggak butuh lagi ijazah, itu sebetulnya ditentukan oleh wawancaranya. Tetapi ijazah tadi gitu ya. Jadi sebelum pintu ditutup sama orang, diganjel rumah kaki kita tuh, ganjelnya itu ijazah. Nanti dulu, give me a chance, berilah saya kesempatan untuk diwawancara gitu ya. Jadi ijazah itu sangat penting. Yang kedua, ijazah itu menjadi fallback, jaring pengaman sosial kita, GPS ya, jaring gitu. Jadi kalau Anda misalnya akrobat ya, salto di atas, Anda akan tenang salto. Karena apa? Karena Anda tahu ada jaring di bawahnya ini. Sehingga kalau Anda jatuh masih ada jaringnya. Jadi misalnya saya ingin menjadi entrepreneur, membuat usaha sendiri. Apa pentingnya ijazah? Yaitu tadi. Sehingga kalau Anda gagal, Anda membuat bisnis, Anda boleh nekat membuat bisnis, boleh macam-macam, dan Anda tahu bahwa kalau Anda gagal, Anda masih bisa bekerja karena Anda punya ijazah, gitu ya. Jadi saya masih termasuk yang merasakan ijazah itu masih penting. Meskipun, ini di perusahaan saya ijazah itu ya penting nggak penting ya, ijazah itu nggak penting. Ada yang drop out ya dulu, karyawan tempat kami ada yang nggak selesai sekolahnya ada gitu ya. Jadi sebetulnya kalau gitu nggak penting ijazah. Ya tadi membuka pintu. Kalau Anda bisa membuka pintu, jangan sok-sokan ya Anda buka pintu tanpa ijazah, ya silahkan ya. Tapi ijazah itu penting. Ada lagi yang memang sorry to say ya, mohon dimaafkan, di negara kita ini, bangsa kita ini masih orang menghargai kita dengan ijazahnya itu. Wah, dia lulusan ini ya. Mohon maaf ya, saya termasuk yang tidak suka ya, tapi itu adalah kenyataan yang ada di lapangan. Jadi ijazah itu penting. Sehingga kalau Anda ini selesaikanlah kuliah Anda, sekolah Anda, ambillah ijazah itu ya. Kalau nanti Anda homeschooling kan ada ujiannya juga ya, silahkan ambil ijazahnya ya. Kedua, sekolah formal itu penting nggak? Ya lagi-lagi ya, penting dan tidak penting gitu ya. Kalau menurut saya sekarang masih penting. Kenapa? Karena ada hal-hal yang memang harus merupakan lulusan dari sekolah formal. Misalnya kalau Anda sakit ke rumah sakit, dokter harus lulusan formal. Kalau dokternya bukan lulusan formal, bukan lulusan sekolahan, bukan lulusan perguruan tinggi, bukan seluruh kedokteran, itu namanya dukun ya, nggak tahu dukun atau apa ya, magic ya. Karena itu harus itu ya sekolahan. Anda naik pesawat terbang, ada orang bilang gini, biarin saya setirin aja, Anda kan takut ya. Anda lulus sekolah penerbangan nggak ya, sekolah jadi pilot gitu ya, ada sekolahnya.
menjalankan forklift ya untuk ngeruk itu, untuk ya forklift ya untuk ngangkat barang segala macam gitu ya. Ya itu juga ada sekolahannya juga. Ya, crane juga ada sekolahannya. Ngelas ya, welder itu ada kelasnya, ada tingkatannya, ada level-levelnya juga. Nggak boleh tukang ngelas yang level rendah ngelas yang ini ya masalah yang problem yang lebih kompleks ya, itu karena harus ada levelnya. Begitu ya. Jadi memang ada kelasnya. Contoh lagi, saya kalau disuruh bangun kandang kucing bisa ya, nggak usah sekolahan, tinggal panggil tukang atau kita kerjain sendiri kayu-kayu itu jadi. Jangankan gitu, bahkan untuk membuat ruangan kecil nggak usah pakai arsitek, nggak usah pakai orang sipil, hitung aja sendiri pakai ini, ini jaraknya sekian, tiangnya sekian, panggil tukang, selesai. Kalau saya disuruh membangun gedung 70 tingkat, ampun, nggak bisa. Itu anak sekolahan, ya itu anak sekolahan. Membangun jembatan, ya yang menyeberangkan digunakan oleh kereta api, anak sekolahan, nggak bisa itu ya. Itu dengan anak-anak yang nggak jelas nggak bisa. Ya, habislah 1 triliun untuk ini ya, kerjaan yang nggak jelas itu. Jadi gitu ya. Jadi sekolah formal itu penting ya. Pak, kan sekarang sudah ada YouTube segala macam, saya bisa belajar sendiri. Betul. Yang menjadi masalah itu banyak anak-anak yang tidak tertib dalam membuat ininya, jadwal kelasnya, jadwal pelajarannya, kurikulumnya, sehingga dia gagal gitu. Toh tapi kan itu Pak, ada orang-orang yang sukses juga kayak Bill Gates kan drop out ya, banyak ya yang orang-orang yang kaya raya atau yang sukses dalam bisnisnya drop out. Iya banyak, tapi mereka anomali ya. Untuk satu orang yang seperti itu mungkin ada 10.000 atau 100.000 orang yang gagal ya. Ya yang drop out dan gagal gitu ya. Ya jangankan gitu, yang sekolahan aja masih gagal gitu. Tapi kan Pak, boleh jadi sekolahan itu menjadi beban ya. Jadi menjadi beban, jadi baggage ya, bahwa sehingga orang-orang yang kalau udah punya gelar sekolahan tidak mau membuka usaha sendiri, tidak mau ini. Betul. Jadi ada orang yang memang sekolah itu untuk gaya-gayaan, ijazahnya untuk gaya-gayaan. Dia punya ijazah S3, nggak mau ngamen pinggir jalan, nggak mau cari klien pinggir jalan. Saya S3, saya di pinggir jalan masih nyebarin brosur, dilengos banyak orang, dikejar Satpol PP. Ya itu dia gitu ya, harus mau ya. Jadi bedakan antara hal itu ya, usaha dan ijazahnya. Tapi saya punya ijazah S3 pun saya jarang pakai gelar-gelar doktor atau PhD gitu ya, jarang saya pakai. Kecuali kalau saya nanti acara formal, misalnya saya menyidang mahasiswa ya, menguji mahasiswa. Nanti Anda ditanya, Anda ini siapa? Budi Rajo, PhD. Oh oke, kredibel dia ya. Senior Budi Rajo MSc PhD, kredibel dia menguji mahasiswa dan dia kredibel untuk memberikan gelar katakan ya. Kalau saya I am a nobody, ada orang diuji mau sidang S3 diuji, saya nobody, susah ya, susah menjelaskan gitu. Maka masih formal tentu. Lagi ya, selain dokter, psikolog, pilot segala macam. Itu yang formal-formal. Di luar formal tentu saja ada pendidikan lain ya, informal. Ada juga pendidikan profesi juga ya. Jadi Anda mendapatkan sertifikasi, Anda mendapatkan sertifikat dari proses sertifikasi profesional. Misalnya kalau di bidang security ada sertifikasi CISA, CISEP ya, dan lain-lain, mulai dari yang CEH ya dan seterusnya. Ada itu ya. Tapi itu lagi-lagi itu sekolahan juga kan ya, bukan sekolahan, ujian juga ya, yang dilakukan secara terstruktur juga gitu. Jadi tidak salah dengan YouTube. Kayak saya kan ini buat YouTube juga kan ya, bukannya saya anti, tidak gitu ya. Tapi kan yang saya buat ini kurang terstruktur ya. Jadi topik saya kan loncat-loncat kalau Anda lihat ya. Topik saya lihat-lihat. Ada juga yang mendengarkan saya lewat podcast ya. Oh, memang gitu ya. Bisa juga, bisa gitu ya. Yang tidak membutuhkan video yang bosan lihat muka saya. Dengarkan aja podcastnya Belajar dari Pak Budi. Bisa berguru ke Pak Budi lewat podcast dan videonya, bisa. Tetapi saya tidak bisa memberikan gelar gitu ya. Tidak bisa memberikan sertifikat gitu ya. Gitu ya. Nih. Nah, sebentar sambil minum dulu kopinya sebelum dingin. Jadi Anda belajar pun ya, baik yang pendidikan formal, informal, cari guru yang baik ya, guru yang terbaik ya. Kalau Anda belajar dari orang yang kredibilitasnya nggak jelas, sanad keilmuannya nggak jelas gitu kira-kira gitu ya. Ya sangat
ini ya, maka pemahaman Anda bisa jadi kacau, bisa jadi salah, bisa jadi ya kacau balau ya. Jadi harus jelas, gurunya pun harus jelas ya. Adalah tapi sekadar lagi ya, itu adalah opini saya. Begitu ya. Demikianlah pembahasan singkat pagi ini karena saya harus ngajar dulu. Ngabisin kopi dulu baru ngajar. Oke ya. Selamat pagi, sehat semuanya ya. Semangat belajar. Dan jangan lupa kalau ada ijazah ambil sikat. Kalau nggak dapat ya nggak apa-apa juga ya. Tapi ya kalau it happens. Tapi menurut saya jangan direncanakan untuk tidak dapat ijazah ya. Kalau dapat lah ya. Kalau sekolah juga gitu. Kalau bisa sekolah formal. Tapi harus tahu ya tadi, you know what you're doing, you know what you want ya gitu ya. Jadi sekolah itu ada kebutuhannya. Anda tahu kenapa? Bukan karena ya sekedar ngabisin waktu aja di situ, daripada nggak ada kerjaan di rumah, daripada kalau di rumah dimarahin orang tua, mendingan ke sekolah ketemu teman-teman. Tapi itu not a bad idea ya. Jadi sekolah bukan tempat cari ilmu, tapi tempat pelarian ya. Iya, daripada pelarian ke tempat yang enggak ya, lebih baik pelarian ke sekolahan ya, lari ke perpustakaan, lari ke laboratorium. Not a bad idea. Baik, sampai pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.